Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Jawabnya sobahun nur. Kaifa halukum? Jawabnya alhamdulillah bikhair. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan siap belajar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Untuk pelajaran tematik hari ini yaitu pembelajaran 4 pada halaman 143. Ayo berolahraga. Pada pelajaran olahraga lalu, kita berlatih mendorong teman. Pelajaran olahraga kali ini kita berlatih mendorong tembok. Gerakan ini bertujuan melatih kekuatan tangan. Setelah melakukan pemanasan, murid diminta berdiri menghadap tembok. Atur jarak 1 langkah dari tembok. Rentangkan kedua lengan ke depan. Tempelkan telapak tangan pada tembok. Posisi tangan lurus dengan siku sedikit dibengkokkan. Perhatikan aba-aba dari guru. Lalu tembok didorong sekuat tenaga. Saat mendorong, hitunglah dari hitungan 1 sampai 8. Lakukan secara berulang-ulang. Bila sebelumnya mendorong dengan 2 tangan, cobalah dengan 1 tangan. Kita lanjut ke halaman 144. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Perpustakaan. Setelah berolahraga, Denny pergi ke perpustakaan. Denny ingin membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku. Buku-buku tersusun rapi di rak perpustakaan. Denny menuju salah satu rak. Denny memilih buku tentang budaya Indonesia. Selanjutnya, ayo belajar. Pelajari bacaan berikut ini. Di perpustakaan, Yuda membaca dengan tertib. Yuda ingat tata tertib di perpustakaan. Tata tertib di perpustakaan. Pertama, dilarang berbicara dengan suara keras. Kedua, meletakkan buku yang sudah dibaca di tempat semula. Ketiga, tidak boleh mencoret-coret dan merobek buku. Keempat, menjaga kebersihan dan kerapian perpustakaan. Kita lanjut ke halaman 145. Beri tanda centang untuk hal yang boleh dilakukan dan beri tanda silang untuk hal yang tidak boleh dilakukan. Bila di perpustakaan, aku akan nomor 1, berbicara dengan suara keras dengan teman. Ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, maka kita beri tanda silang. Nomor 2, membuka halaman buku dengan hati-hati. Ini merupakan hal yang boleh dilakukan, kita beri tanda centang. Nomor 3, mengobrol dengan teman-teman. Ini hal yang tidak boleh dilakukan, maka kita beri tanda silang. Yang keempat, mengembalikan buku yang sudah dibaca pada tempatnya. Kita beri tanda centang, karena ini merupakan hal yang boleh dilakukan. Nomor 5, tidak boleh merobek halaman buku. Ini adalah hal yang boleh dilakukan. Kita beri tanda centang. Selanjutnya, ayo membaca. Yuda membaca buku pakaian daerah di Indonesia. Buku itu berisi banyak gambar. Bacalah bacaan berikut ini. Pakaian daerah Indonesia. Budaya Indonesia sangat kaya.
Contoh budaya Indonesia yang kaya adalah baju daerah. Baju daerah di Indonesia banyak ragamnya. Baju daerah tampak beraneka warna. Semua baju daerah Indonesia tampak indah. Ayo mengamati pada halaman 146. Nah, amatilah contoh baju-baju daerah di Indonesia di bawah ini. Yang pertama ini baju daerah Provinsi Bali. Yang kedua, baju daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga, baju daerah Provinsi Jawa Barat. Dan yang keempat, baju daerah Provinsi Sumatera Barat. Nah, dari daerah manakah pakaian ini berasal? Pasangkan gambar pakaian dengan daerah yang tepat. Seperti ini ya. Kemudian, pada halaman 147 di sini ada ayo menulis. Salinlah baju daerah yang tepat dengan yang tersedia. Di sini ada baju ludo, ulos, batik, teluk belangga, songket. Nanti kalian tulis ulang di sininya ya. Baiklah, kita lanjut ke halaman 149 yaitu pembelajaran 5. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca bacaan berikut. Menjaga kesehatan mata. Terlalu lama membaca atau bermain komputer dapat merusak mata. Di bawah ini adalah cara untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, jarak buku dengan mata tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya lebih kurang 30 cm. Kedua, saat mata lelah harus istirahat. Jangan membaca terlalu lama. Melihat tumbuhan hijau baik untuk mata. Pada gambar ketiga, membaca harus cukup penerangan. Kurang cahaya membuat mata cepat rusak. Yang keempat, makan sayur dan buah-buahan. Baik untuk kesehatan mata. Sayur dan buah-buahan mengandung vitamin A. Kita lanjut ke halaman 150. Ayo lakukan. Kata-kata berikut ada pada teks sebelumnya. Bacalah dengan berulang-ulang. Jarak, mata, lelah, buku, hijau, membaca, cahaya, rusak, sayur, dekat, vitamin, istirahat. Nah, di sini ada ayo bercerita. Bella membeli toko di toko. Ayo bercerita. Bella membeli buku di toko buku. Ayah menemani Bella. Bella memberi sampul buku yang dibeli. Cerita di atas tampak pada gambar yang belum berurutan. Urutkan gambar-gambar hingga membentuk cerita. Ini dikasih nomor ya. Kemudian pada halaman 151 sini ada ayo berlatih. Susunlah kata berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Mulailah dengan kata yang dicetak tebal. Ini kata yang dicetak tebal ya. Ada Bella, buku, buku. Kemudian disusun sehingga menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya ada ayo belajar. Makanan sehat untuk mata. Bella suka membaca. Ibu nasihati Bella. Bella harus menjaga kesehatan mata. Menjaga mata dengan memakan makanan yang mengandung vitamin A. Contoh makanan yang mengandung vitamin A adalah sayuran berwarna hijau. Selain itu, wortel juga baik untuk kesehatan mata. Untuk tugas tematik hari ini yaitu pada halaman 152 dan 153. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pesan Ustazah, kalian harus rajin sholat 5 waktu,
rajin mengaji dan menghafal, patuh terhadap kedua orang tua, dan harus jaga kesehatan. Jika keluar rumah, harus selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun, menghindari keramaian, jaga jarak atau social distancing ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.